proklamasi kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Ini nomor masa dulu, ya masa tahun 45, ya. Ini ya nggak dibawa ke Jepang, nggak dibawa ke apa, nggak bawanya ke Belanda aja. Belanda nikah, masalahnya kita ini merdekanya kan 2 kali. Nah, Jepang lain, jadi Belanda nikah itu lain. Ya memang saya pertama-tama ini perjalanan aja ya, supaya tahu. Saya dulu adalah anggota BKR, Badan Keamanan Rakyat. Nah, terus saya dibawa ke TKR, Tentara Keamanan Rakyat. Terus dibawa lagi dari situ menjadi TRI, nah, Tentara Keamanan Rakyat. TRI, Tentara Republik Indonesia. Saya waktu itu masuk prajurit 2. Di TRI itu ya Pak? Ya, dari TRI masuk prajurit 2 infanteri dibawa oleh Batalion 3 Bapak Ishak Juarsa. Masuk prajurit 2, apa maksudnya Pak? Masuk prajurit 2. Prajurit 2 itu pangkat maksudnya ya? Ya, masuk prajurit 2 infanteri resimen infanteri Batalion 3 Bapak Ishak Juarsa. Nah itu. Terus saya menghadap lagi kepada Bapak Usin Sastra Negara, dibawa lagi oleh Bapak R.A. Kosasi. Itu pangkatnya mayor. Dibawa pimpinan saya kepada Kapten Ishak Juarsa. Nah itu. Nah terus dipimpin lagi sama Kapten apa itu satu lagi. Terus saya dibawa perjalanan ke Bogor, ini Parung Panjang. Pak, waktu dulu di BKR di mana Pak? Waktu di BKR masih di sini. Di Ciputat ini Pak? Iya, BKR, TKR. TKR di mana? TKR saya sudah di Bogor. TKR di Bogor. Nah, Terus TRI saya masuk prajurit 2 di Bogor. di Bogor juga yang Iya, di Bogor Pak? juga. Ini batalionnya tetap Bapak Ishak Juarsa. Nah itu. Dari periode kapan Pak? Dari ya. BKR tahun berapa? Nah, itu tahunnya. Nah, saya ngadepin lagi di Bogor pada tahun 1922 bulan 8 1945. Nah itu. Di Bogor dari tahun ya, itu pada tahun sudah termasuk tahun 46 ya. 1942 sampai 1946. Sampai 46 saya terus berangkat ke Bogor. Dari Bogor saya ke Parung Panjang. Dari Parung Panjang balik kembali ke Bogor, tinggal di Cipanas. Di Cipanas nggak berapa bulan saya manjat lagi ke Puncak. Itu geser-geser gitu perintah atasan apa? Itu perintah, memang penjajah, perintah dari batalion. Nah, itu masih jalan panjang. Terus diberangkatin lagi saya dari Puncak ke Cianjur Barat, Cianjur Timur. Tahun berapa itu Pak? Nah itu tahun 46. Nah, sebelumnya masih tahun 45 itu. Tahun 45 ya? Masih tahun 45. Belum tempur, belum Proklamasi belum? terjadi. Belum proklamasi. Belum. Nah terus saya diberangkatkan Cianjur Barat, Cianjur Timur. Nah sudah itu beberapa bulan saya dibawa lagi ke
Purwakarta, Sadang, sampai ke Cirebon. Nah, terus Cirebon Kuningan adalah saya baru di situ. Kita istirahat di Linggarjati, tempat musyawarah Bung Karno. Itu banyak itu anggota di situ. Nah, pasukan Bapak itu ada berapa banyak Pak? Yang geser-geser terus itu? Kurang lebih 1 batalion. Satu batalion itu sekitar 800 sampai berapa Pak? Nah, Berapa 800 personil? ya satu batalion ya 10. Batalion 250 berarti. Ya kalau dihitung 250 lebih. 250 dulu ya? Nah, itu adalah 10 Kalau 10 rekrut. 10 kompi ya. 10 kompi. Itu 10 kompi. Itu di bawah pimpinan Kapten Ishak tadi. Bapak Ishak Juasa. Senjatanya apa Pak waktu itu yang Bapak pegang? Waktu itu senjatanya ya senjata empil itulah. Yang mana Pak? Empil. Empil itu otomatis ya? Senjatanya laras panjang. Nah, sama bambu runcing. Oh itu Bapak megang juga, dulu megang Iya, juga berarti? megang. Nah itu sama bayonet lah. Sama bayonet. Nah, Itu semua megang senjata atau tertentu aja Pak? ada yang pegang, ada juga yang enggak. Masalahnya kan kita kan belum Terbatas, punya ya? senjata waktu itu, hanya bekas dari Jepang. Nah itu. Nah itu senjata tempat latihan dulu tuh sebelumnya? Jadi Pegang- udah dilatih dulu kita punya senjata. Latihannya di mana Pak? Latihannya dulu kita waktu latihan di sini. Di Ciputat juga? Di Ciputat tapi di Serpong. Jadi latihannya latihan peta juga ini. Nah, peta. Oh, zaman Jepang juga ya gitu ya? Ya. Latih Sama- Jepang ya. Ya. Sama tentara Jepang dong di latihan. Iya. Nah itu masih itulah. Nah, itu Terus senjatanya senjata rampasan apa yang dari Jepang itu? dulu kan begini. Jepang itu nyerah semua, dilucutkan semuanya. Senjata, baik pun ada mobilnya, baik pun mobil tempur, baik pun kapal udara, semua itu sudah Diambil sama semua pejuang sama nih. pejuang semua. Nah, itu. Nah, tidak boleh dia membawa apapun. Nah, itu. Jadi turunnya Belanda nikah ini kita sudah mempunyai persiapan senjata-senjata semua dari Jepang dulu. Pak detik-detik mau proklamasi dengar kabarnya Ya, untuk ikut berjuang untuk membela tanah air dan bangsa, begitulah cerita 45. Tapi dinamikanya 350 tahun kita dijajah Jepang, dijajah Belanda, 3 tahun setengah kita dijajah Jepang. 3 abad setengah dijajah Belanda, berarti 350 tahun kita dijajah Belanda. 3 tahun setengah kita dijajah Jepang. Isinya proklamasi. Nah, kemudian proklamasi diucapkan, dibacakan, Pak Nur baru berjuang membela perang kemerdekaan, disebutnya 45, 46, 47, 48 sampai tadi dia bilang sampai dekret ya. Nah, itu disebutnya perang kemerdekaan. Dibentuklah BKR, kemudian dibentuk lagi, disempurnakan lagi TKR, disempurnakan lagi TRI. Nah sekarang TNI, Tentara Republik Indonesia. Itu dasar landasannya di dalam satu pertahanan kita. Setelah proklamasi dibacakan, membentuk BKR untuk mempertahankan kemerdekaan Sangsaka Merah Putih setelah proklamasi diucapkan. Pada waktu itu di Pegangsaan Timur nomor 56 pertama kali. Nah, kemudian di sini perang kemerdekaan dipertahankan bahwa Jepang ini sudah menyerah sama sekutu dikarenakan negaranya dibom Nagasaki, Hiroshima. Nah, kemudian tujuan sekutu kembali ke Indonesia ingin melucutkan Jepang, tapi
bahwa Belanda ini punya perjanjian sama Inggris supaya Inggris membela Belanda dan menyanggupi bahwa Indonesia akan dikembalikan lagi kepada Belanda. Jadi perang kemerdekaan dilawan. Di Inggris menganggap bahwa di Indonesia ini bukannya ada tentara, dianggapnya pada waktu itu hanya sebagai nasionalis yang berpropaganda, disepelein. Mudah-mudahan penulasannya disepelein. Nggak taunya kita di sini udah punya kekuatan secara langsung. Yang dididik oleh Belanda sudah ada, disebut Kenil. Yang dididik sama Jepang sudah ada, nah dilatih nih. Termasuk peta dia, makanya bisa perang dia sama Bambu Runcing juga. Maju dia melawan itu. Jadi lawannya dua. Tujuan sekutu mau kembali ini, ingin menguasai, dibonceng oleh Nika. Kemudian Jepang ingin dilucuti senjatanya sama sekutu. Tapi kita ini udah gak sabar lagi. Makanya proklamasi itu diucapkan secara sesingkat-singkatnya, musuh kita lucutin senjata, kita ambil alih. Akhirnya Jepang dilucutin sama kita nih, senjatanya apa segala macam. Diambil untuk berperang. Jadi lawan kita, lawan Inggris, lawan UK, lawan Amerika, lawan apa namanya Belanda, lawan Jepang. Jepang masih ini Pak? Masih ada, soalnya dia masih kuat di sini. Makanya perang kemerdekaan itu sampai 49. Baru 49 ada musyawarah menindaklanjuti musyawarah Linggarjati. Yang tadi Pak cerita itu benar. Linggarjati Cirebon. Terus berunding lagi di atas kapal Renville, kapal Amerika. Baru ada kesepakatan disebutnya perundingan Den Haag, konferensi meja bundar Van Royen. Nah, setelah terbentuk kesepakatan bahwa kita termasuk negara Republik Indonesia disebutnya RIS, itu masih di dalam federasi. Federasi. Nah, setelah itu Belanda mengakui 49, kita mempertahankan 45. Itu. Nah, setelah selesai, akhirnya kita dibentuk. Tahun 50, Bung Karno ditetapkan jadi presiden. Bung Hatta menjadi wakil presiden. Sesuai yang beliau bicara. Ini disebutnya perang. Ya maklum pada waktu itu memang nggak sekolah, tapi ingatan dia masih begini. Nah, akhirnya dikembalikan. Dulu presiden cuma sementara. Makanya dikenakan istilahnya kita diserang sama Belanda ini, diserahkan Jawa sama siapa gitu, sama Saripudin sama siapa, sama Bung Karno. Tapi setelah 50 dia kembali ke Yogyakarta, Bung Karno disahkan kembali, itu diserahkan sama Bung Karno. Jadi ditetapkan tahun 50 berjalan supaya kita berkedaulatan. Akhirnya membuat di dalam satu kedaulatan itu harus pemilihan umum tahun 55. Sampai terjadi pada waktu itu pembentukan tatanan negara dulu. Ada kabinet Nasir, kabinet Sukiman, kabinet Sosro, ada pokoknya 7 kabinet. Dari 50, 59, 7 kabinet sampai di dekret 59. Di dekret 59 dikembalikan ke Undang-Undang Dasar 1945. Tapi Irian mau diserahin Pak Nur ya. Nah, baru masuklah saya. Dulu disebutnya. Saya Trikora. Nama saya Didi. Baru saya cerita Trikoranya nih. Trikora dulu. Saya melihatnya, terima kasih perkenalkan saya Richard Octavianto, Ketua Pemuda Pancamarga Kota Tangerang Selatan, di mana PPM ini adalah sebagai anak daripada ayahanda LVRI veteran yang ada di Kota Tangerang Selatan kebetulan. Jadi begini, menyikapi terkait Hari Kemerdekaan ke-75 ini, saya berharap kepada pemerintah kota untuk bagaimana memperhatikan dan bagaimana peduli kepada para veteran yang ada di Kota Tangerang Selatan. Veteran yang ada di Kota Tangerang Selatan ini cuma 15. Kemarin meninggal Pak ini tinggal 14. Jadi sangat memprihatinkan. Ini yang perlu kita jaga dan perlu kita rawat. Maksud saya dalam hal ini adalah momentum baik, ya kan, meskipun kita sedang COVID, PSBB ini tetap berlangsung.
saya minta kepada seluruh komponen masyarakat juga untuk peduli lah pada veteran. Veteran ini adalah pejuang yang memperdekakan Indonesia. Jasa-jasa beliau sangat luar biasa di sini. Saya, adapun Bu Airin juga sangat peduli terhadap veteran, sudah baik. Maksud saya lebih diperhatikan lagi dari dinas sosial juga sudah baik juga. Saya berharap ini tetap terus berlangsung ya, kita merawat veteran yang ada di Tangerang Selatan ini agar semuanya tetap istilahnya di keluarganya pun tetap diperhatikan gitu, karena beliau adalah jasanya sangat luar biasa di Tangerang Selatan. Demikian.